Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari yang cerah ini, mari kita bersama-sama akan mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yang kebetulan SD kita ada salah satu yang mengikutinya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sabarnya di akhir. Bapak Ibu sekalian, terutama guru-guru SD 02 Pakuberan, mari kita semangati teman kita yang telah mengikuti CGP angkatan 10 ini. Beliau Pak Ahmad Mustafa Kamal, ini adalah suatu tugas yang harus beliau paparkan, yaitu diseminasi budaya positif. Itu adalah salah satu tugas yang nanti beliau kumpulkan. Mungkin ini adalah cara-cara atau semacam tugas yang harus dilaksanakan atau kewajibannya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa CGP itu merupakan program pemerintah yang mana harus atau diwajibkan ya Pak, diwajibkan itu diikuti oleh semua guru, baik PNS ya, P3K maupun non PNS. Untuk itu dengan adanya CGP yang kita miliki Pak Kamal, itu akan membawa semangat panjenengan semua supaya panjenengan nanti akhirnya akan mengikuti jejak beliau. Beliau mengikuti dengan seksama walaupun pada jam-jam KBM dia tetap melaksanakan KBM-nya. Nanti setelah itu beliau akan melaksanakan tugas-tugasnya setelah KBM. Jadi penyemangat itu yang dari Pak Kamal supaya panjenengan bisa mengikutinya. Apalagi di sini ada guru-guru senior, contoh Pak Epi, Bu Nur Abipah, dan ini untuk semuanya saja biar mengikuti walaupun belum menjadi ASN. Itu adalah semacam biar kita tahu bahwa kita akan mempelajari hal-hal masalah pendidikan, apalagi sekarang kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka itu sudah dimulai dari kelas 1, 2, 4, dan 5, dan ini mungkin tahun ini akan merambah ke kelas 3 dan kelas 6, sehingga semuanya akan melaksanakan kurikulum merdeka. Itu saja mungkin awal kata dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh narasumber Pak Kamal. Nanti mohon diikuti dengan seksama dan dukung beliau untuk tugas ini. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 02 Pakuberan, Ibu Siti Fatimah. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberi
sambutan pada kegiatan siang hari ini. Semoga sambutan dan Fatimah dapat menambah semangat dan motivasi saya dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Pakubaran, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya sudah berkenan hadir berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya baik untuk Bapak Ibu sendiri maupun untuk sekolah kita tercinta. Ya, sebelumnya walaupun sudah paham, ya sudah kenal, sudah berinteraksi setiap hari, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Mustafa Kamal, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 02 Pakubaran, Kabupaten Pemalang. Sebelum mulai pemaparan, sedikit saya cerita tentang perjalanan pendidikan guru penggerak yang sedang saya tempuh. Lebih kurang sudah berjalan 3 bulan saya mengikuti pendidikan ini. Ternyata pendidikannya luar biasa, ya, asik, menyenangkan dan menantang, gitu. Selain dapat teman baru, saya juga banyak mendapat pengetahuan baru, wawasan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dalam mengikuti pendidikan ini. Materi yang sudah saya terima antara lain filosofi dan Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, intuisi apresiatif atau IAI, serta tahapan belajar. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin, ini saya di sini bukan berarti saya menggurui atau ini semata-mata karena tugas yang harus saya laksanakan dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Baik, nanti setelah saya melakukan pemaparan, barangkali ada yang ingin bertanya, nanti bisa mengangkat tangan. Nanti biar kita diskusi bersama, biar diseminasi ini berjalan 2 arah, ya. Jadi tidak hanya saya yang melulu berbicara, tapi sumbangsih dari Bapak Ibu semua nanti saya harapkan dalam kegiatan ini. Baik. Dalam pemaparan pada siang ini yang akan saya lakukan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya laksanakan di kelas saya, kelas 5 di SD Negeri 02 Pakubaran. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep budaya positif yang akan saya paparkan di sini antara lain perubahan paradigma baru, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma yang dimaksud di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru
yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana kita semua tahu bahwa profil belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong serta berkebinekaan global. Nah, itu semua dapat terwujud salah satunya dengan menerapkan budaya positif. Dalam budaya positif juga dikenal istilah disiplin positif. Makna kata disiplin di sini dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sebelum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi ekstrinsik. Pengertian disiplin positif itu sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Berikutnya, dalam budaya positif juga membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini perlu kita pahami sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Kebutuhan dasar manusia ini antara lain: 1. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dalam konteks pendidikan, tentu kebutuhan dasar ini berbeda dengan kebutuhan manusia dewasa atau manusia pada umumnya. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dasar pada siswa itu sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini dikategorikan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di sini ada beberapa contoh penjelasan seperti apa itu motivasi intrinsik dan seperti apa motivasi ekstrinsik. Contoh, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita, misalnya yang berkaitan dengan hukuman, siswa tekun atau rajin mengerjakan tugas atau datang tepat waktu karena takut terlambat dan nanti itu termasuk motivasi intrinsik. Jadi disiplinnya itu karena dia takut terhadap hukuman. Kemudian yang kedua, siswa rajin belajar setiap hari
dia selalu mengerjakan tugas dari bapak ibu gurunya dengan harapan nanti dia dapat nilai bagus dan pada akhirnya dapat peringkat 1 atau 2. Itu termasuk motivasi ekstrinsik karena ada perasaan ingin mengharapkan sesuatu dalam bentuk penghargaan atau imbalan. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang contoh yang motivasi intrinsik adalah menghindari nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini masuk dalam motivasi intrinsik. Contohnya, siswa selalu membuang sampah pada tempatnya karena dia tidak mau kelasnya kotor, bau, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah itu motivasi itu tumbuh atas kesadarannya sendiri. Itu termasuk motivasi intrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini menurut kamu apa yang ini juga berkaitan tadi dengan motivasi. Dampak dari disiplin dengan identitas gagal di sini satu dalam bentuk hukuman. Hukuman ini dampaknya bagi siswa satu menyakitkan, mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman, ya. Murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan atau tidak jujur, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu dampak dari hukuman. Selanjutnya untuk dampak dari penghargaan, ini menimbulkan apa namanya ya, tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi saya beri contoh salah satu merusak hubungan atau sistem iri. Jadi misalnya kita di dalam kelas memberikan pertanyaan kepada 1 atau 2 siswa, di mana jika siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, maka dia akan diberi hadiah, mungkin permen atau uang atau penghargaan dalam bentuk lain. Itu menimbulkan sifat ini pada siswa lain yang tidak bisa atau kemampuannya di bawah siswa yang pintar, istilahnya seperti itu. Kita itu harus saling menghormati. Jangan sampai karena kita sedang konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Saya akan minta maaf ke Najwa dan akan membuat Dampak konsep disiplin dengan identitas sukses dalam bentuk konsekuensi antara lain 1. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian murid kehilangan waktu untuk mengakui kesalahan. Yang kedua, identitas sukses melalui tahap atau melalui konsep restitusi. 1. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dalam kurung dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Terkait teori kontrol ini nanti ada 5, akan kita bahas pada slide berikutnya. Sebelum
saya lanjutkan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan atau umpan balik untuk saya, monggo dipersilakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan dahulu. Selanjutnya konsep disiplin melalui pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian pendekatan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pendapat ini disampaikan oleh William Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri pendekatan restitusi antara lain: satu, bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, fokus pada karakter bukan tindakan. Empat, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang lima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang terakhir, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nah, itu ciri-ciri pendekatan restitusi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR di mana dilakukan penyelesaian dengan cara atau dengan konsep hubungan, dengan konsep konsekuensi, dan dengan konsep restitusi. Dengan konsep hubungan, ketika guru menyelesaikan kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR ini, guru menghukum siswa dengan cara misalnya hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah sehingga membuat siswa menjadi takut. Itu konsep hukuman. Untuk konsep konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk pengerjaan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati konsekuensi tersebut. Contoh yang pernah saya lakukan ini, karena siswa tidak mengerjakan PR pada saat mau dikoreksi ternyata belum, akhirnya siswa tersebut saya suruh keluar untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas. Nah, itu salah satu bentuk konsekuensi. Kemudian untuk konsep restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk restitusi ini guru lebih fleksibel, lebih bijaksana, di mana guru tersebut ya harus memahami karakter setiap siswanya. Itu. Untuk melaksanakan konsep-konsep di atas, seperti tadi hukuman, konsekuensi maupun restitusi, kita sebagai guru harus tahu di posisi mana kita pada saat itu. Nah, di sini saya paparkan 5 posisi kontrol restitusi yang harus guru atau pendidik pahami. 1. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman.
yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini bukan berarti guru harus guru sebagai kepala sekolah, bukan seperti itu. Nah, di sini ada contohnya 5 contoh penyelesaian kasus dengan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita mengambil keputusan di mana siswa harus mematuhi aturan sekolah, lalu ketika tidak memakai atribut dia berdiri di barisan sendiri atau di barisan paling depan. Ini termasuk hukuman. Kemudian untuk posisi membuat merasa bersalah, contoh tindakan yang bisa dilakukan adalah berapa kali bu guru harus memberitahu kamu bu guru kecewa sama kamu. Jadi maksudnya begini, di situ ada dialog antara guru dengan siswa, di mana guru tersebut memberitahu siswa bahwa berapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Apa kamu tidak kasihan sama bu guru? Bu guru capek, sudah berkali-kali memberitahu tapi kamu tidak mengindahkan, kamu tidak memperhatikan. Bu guru di sini ini dalam posisi membuat merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Siswa tersebut. Berikutnya, posisi guru sebagai teman. Contoh tindakan atau perkataan yang mungkin dilakukan adalah, ayolah yang tertib, buat guru bangga, buat bapak ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, karena setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Pak Guru kita lain kali jangan diulangi ya. Itu contoh posisi guru sebagai teman. Berikutnya, posisi guru sebagai pemantau, di mana contoh tindakannya seperti ini. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, di sini guru lebih istilahnya apa ya? Memancing siswa untuk mencari tahu peraturan atau konsekuensi yang sudah diterapkan, konsekuensi yang harus diterima. Posisi ini sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Selain siswa disuruh mencari tahu, siswa juga disuruh untuk introspeksi diri, untuk mengetahui keyakinan diri yang sudah dia miliki. Itu posisi guru sebagai manajer. Jadi ya, kita semua bisa menjadi manajer. Nah, dalam 5 posisi kontrol, posisi manajer ini menduduki posisi tertinggi. Sedangkan penghukum menduduki posisi terendah. Ya, memang ini kadang-kadang bertolak belakang dengan yang kita lakukan ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surah pendapat atau diskusi. Mengapa kita mematuhi peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita mematuhi peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap hari? Maksudnya di sini adalah di mana
keyakinan yang sudah dimiliki itu tumbuh atas kesadaran sendiri tanpa ada dorongan atau rangsangan dari luar. Jadi atas kesadarannya tanpa ada peringatan pun mereka melaksanakan. Nah itu keyakinan diri. Kalau di dalam kelas ya keyakinan kelas yang sudah disepakati antara siswa dengan bapak ibu gurunya. Nah, untuk keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas ini dapat dilakukan dengan 3 tahap. Pertama adalah tahap sosialisasi dalam peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Dan dilakukan oleh semua warga kelas, baik guru maupun siswa. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dapat terbentuk melalui beberapa tahap, yaitu pertama, peraturan ini lebih abstrak dari peraturan. Jadi maksudnya adalah pembentukan keyakinan kelas ini, bahwa keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan semua warga kelas. Nah, biasanya kalau peraturan kelas itu dibuat oleh kepala sekolah atau instansi, tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat sendiri oleh bapak ibu guru dan siswanya atas kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini nantinya menjadi kesepakatan kelas. Jadi itu juga bisa menjadi pengontrol tingkah laku siswa dalam kelas atau dalam sekolah. Artinya kami sudah paham. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya Pak, saya janji tidak akan mengulangi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nama ibu saya, hingga saya malu Pak. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi sudah sedikit kita singgung di atas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap validasi ini satu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dari pemikiran stimulus respon akan berubah menjadi proaktif. Kemudian memahami dan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya. Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, Saya masih ingat. di mana murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. sampai karena kita sedang emosi, kita sedang marah, Contoh kasus yang sudah saya demonstrasikan dengan siswa, yaitu Tasya, ini murid kelas 6 SD Bawang Barat, pelapor kepada
wali kelas atau gurunya tentang kejadian bahwa ada salah satu siswa yang nangis namanya Najwa akibat diajak oleh guru. Kejadian ini berlangsung langsung ditindaklanjuti oleh wali kelas atau gurunya dengan cara memanggil Wulan ke ruang kelas pada saat jam istirahat kedua. Ini dokumentasinya. Ini berbentuk video tapi karena ini slide pepet videonya tidak mudah. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu, sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Monggo untuk selanjutnya barangkali ada yang mau memberikan tanggapan tentang pemaparan saya atau nanti ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Tampon apa gue motivasi intensif apa motivasi anunya apa sampai kayak tampon sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diberi kesempatan untuk tanya jawab, maka saya sedikit akan bertanya terkait dengan yang tadi Pak Kamal paparkan. Secara umum kalau yang saya lihat sih memang kebanyakan dari kita dan mungkin bukan hanya di SD kita saja itu terhadap tadi yang dijelaskan itu, misal ketika ada anak yang berbuat tidak sesuai aturan dan sebagainya terkait kenakalan, kemudian dan seterusnya, itu kita kebanyakan guru secara umum kan melalui pendekatan penegakan aturan di dalam menyelesaikannya. Nah, tapi tadi dijelaskan memang ada yang namanya konsep disiplin positif, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas, kemudian masuk ke segitiga restitusi gitu. Yang saya lihat memang agak berbeda ya. Jadi dari pemaparan tadi, kalau misalkan yang selama ini ada kan kebanyakan tadi loh, perintah dan hukuman kan begitu. Sedangkan dengan pendekatan disiplin positif, kemudian dengan adanya segitiga restitusi itu seakan seperti membentuk kesadaran bersama di kelas itu terhadap apa yang sudah disepakati sebelumnya begitu ya. Dan guru di situ sepertinya dengan pendekatan yang lebih humanis begitu, menyadarkan anak, mengajak anak berpikir apabila ada anak yang melanggar dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kalau yang saya tangkap kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, selama ini Pak Kamal mengajar itu sudah pernah menerapkan disiplin positif itu dengan segitiga restitusinya dan sebagainya atau belum? Kemudian kendalanya apa ini atau tantangannya apa yang dihadapi ketika Pak Kamal menerapkan konsep itu? Karena kadang-kadang yang terjadi di kita kebanyakan itu memang secara konsep itu bagus, tapi tentunya ketika diterapkan itu ada semacam kendala ataupun hal-hal yang sifatnya kasuistis gitu loh, sangat khusus yang mana itu perlu kita sharingkan supaya kita bisa tukar pikir,
bisa bersama memecahkan masalah sering manakala terjadi hal yang semacam itu. Jadi intinya Pak Kamal sudah pernah mencoba tentang ojek itu atau belum? Kalau sudah, tantangannya apa begitu? Atau mungkin kalau Pak Kamal belum pernah, ya mungkin dari pengalaman teman-teman yang lain itu biasanya tantangannya apa? Karena tadi yang membentuk kesepakatan kelas dengan anak itu kan saat itu biasanya oke, anak diajak berpikir ke situ bisa, tapi namanya anak kadang-kadang dari sisi tanggung jawab ini yang belum bisa makan gitu loh. Secara mandiri anak itu belum bisa konsekuen lah dengan apa yang disepakatinya dengan gurunya. Monggo Pak Kamal. Ya, terima kasih untuk Pak Priasa Happy atas tanggapan dan pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, pertanyaannya hot ini. Pertanyaan hot. Baik, iya. Saya coba menjawab. Jadi terkait dengan penerapan disiplin positif ini, apakah sudah melaksanakan atau belum? Penerapan disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Mungkin sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sebelumnya sudah pernah melaksanakan. Hanya saja baru tahu itu istilahnya hukuman, itu istilahnya konsekuensi, itu istilahnya restitusi, itu baru tahu sekarang setelah saya mengikuti pendidikan ini. Jadi makanya tadi di awal pembukaan itu saya sampaikan bahwa setelah mengikuti pendidikan ini banyak hal baru, banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Salah satunya ini. Jadi terus terang memang 1-2 hal pernah melaksanakan, ya, baik di posisi penghukum, baik di posisi namanya apa, memberi konsekuensi, atau dalam posisi manajer atau pemantau teman. Nah, terkait penyelesaiannya, ya, ketika menghadapi kasus-kasus tersebut, untuk menyelesaikan suatu kasus dengan pendekatan restitusi ini memang butuh kerjasama, butuh kesadaran dari semua warga kelas maupun warga sekolah. Jadi pertama yang harus ditanamkan itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah, yang nantinya setelah tumbuh budaya positif itu akan tumbuh keyakinan kelas atau keyakinan diri. Nah, kalau keyakinan kelas itu berarti lingkupnya kelas, kalau levelnya itu individu berarti keyakinan diri. Nah, setelah tumbuh keyakinan kelas itu nanti akan menciptakan iklim sekolah yang kondusif, iklim sekolah yang nyaman, aman dan menyenangkan. Memang tidak mudah untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tantangannya banyak. Salah satunya adalah kita harus mengetahui karakter masing-masing siswa tersebut, karena setiap siswa itu punya karakter yang berbeda. Contoh kecil, dari segi kemampuannya saja atau dari segi perilakunya itu masing-masing anak berbeda. Jadi untuk kasus, contohnya kasus yang sama itu, contoh ada 2 anak yang melakukan kesalahan yang sama, itu 2 anak tersebut tidak bisa ditangani atau diselesaikan dengan cara yang sama. Nah, itu jadi tantangannya itu kita harus mengetahui karakter
masing-masing siswa. Yang kedua, menurut saya yang juga menjadi tantangan atau kendala adalah kesadaran semua warga sekolah akan pentingnya disiplin positif atau menciptakan disiplin positif itu sendiri. Jadi kita butuh kesadaran dari semua warga, butuh dukungan dari semua warga. Tidak hanya 1-2 guru, tidak hanya kepala sekolah, semuanya, bapak ibu guru, siswa maupun wali murid. Itu dua tantangan atau kendala yang mungkin menjadi tantangan dalam melaksanakan penyelesaian melalui segitiga restitusi atau melalui restitusi. Begitu Pak Ibi, bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya, barangkali ada teman atau bapak ibu guru yang ingin memberi tanggapan pada kegiatan ini. Ya, oke, terima kasih, apa luar biasa Pak. Ini Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya dari SDN 2 Pangkalan. Di sini saya mengajar. Di sini saya mengajar atau pelajaran PKI. Di sini saya mau menanyakan, dan saya memang senang sekali dengan materi yang disampaikan Pak Guru Kamal, budaya positif. Terutama saya lebih suka dengan restitusi dan konsekuensi. Karena kita sebagai seorang pendidik, sekarang kita terbiasa mengucapkan kalimat hukuman kepada anak yang mungkin melakukan kesalahan, yang mungkin kesalahan itu dilakukan oleh anak yang berulang-ulang dengan anak yang sama. Ini kamu nanti tak hukum ya. Dan hukuman, kata-kata hukuman itu kadang sampai nggak bisa mengena, menjadi hal yang biasa asal dan hukum. Paling hukumannya juga paling kayak gitu, suruh keliling lapangan, atau mungkin suruh hormat bendera, atau mungkin saya juga hari ini upacara saya nggak pakai dasi, paling hukumnya juga berdiri di depan, nggak apa-apa. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana menyikapi anak yang mempunyai karakter seperti ini, Pak? Kesalahan sudah dihukum dari kesalahan yang sudah dilakukan, tapi berulang-ulang kali dilakukan. Kira-kira langkah yang paling tepat, ya, untuk anak yang mempunyai perilaku seperti ini itu apa? Terus kita sebagai pendidik, cara menyampaikannya kalimat-kalimat yang tepat agar anak itu lebih bisa mengena, itu kalimatnya seperti apa, gitu Pak? Supaya anak itu benar-benar nggak enak, saya harus berubah. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pertanyaannya cepat-cepat semua ini. Wah, ayo ikut slogan ini. Baik, tadi kalau saya simpulkan itu pertanyaan dari Bu Nur Afifah adalah bagaimana caranya mengatasi kasus yang sama yang mengatasi kasus pada satu anak yang melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Nah, ya, saya coba menjawab bahwa untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan kasus tersebut yang pernah saya pelajari di sini adalah salah satunya adalah dengan menggunakan 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ini nanti terkait antara 5 posisi kontrol ini dengan segitiga restitusi, itu terkait. Jadi ketika kita menyelesaikan dengan cara menghukum, posisi kita sebagai penghukum itu anak cenderung
istilahnya apa ya, masa bodoh atau ABK-nya ya. Biasanya seperti itu. Anak cuek, sudah dihukum, besoknya mengulangi lagi dan seterusnya. Jika diselesaikan dengan cara seperti itu tidak juga berhasil, mungkin kita bisa memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi contohnya, nah ini biasanya yang sering melakukan ini ibu-ibu ya, namanya ibu guru. Kalau bapak yang bapak guru itu biasanya lebih di penghukum, teman dan pemantau. Nah ini biasanya sering. Nah, contohnya, kemarin sudah diberitahu, hari ini melakukan lain. Apa ada nggak kasihan sama bu guru? Bu guru capek, sudah sampai berulang kali mengingatkan, tapi kamu masih seperti. Jadi bagaimana guru tersebut menumbuhkan rasa bersalah pada diri anak itu. Jadi tidak lagi dihukum secara langsung, diomongi. Nanti tidak juga berhasil, mungkin ada berhasil tapi sedikit. Nah, kita bisa maju atau meningkat pada posisi teman. Kita dekati anak tersebut. Kita dekati, kita cari tahu, kita pahami karakternya. Itu posisi teman. Yang terakhir, langsung terakhir, ini sebagai posisi manajer. Nah, di sini ini posisi paling tinggi. Bagaimana panjenengan sebagai pendidik atau guru bisa mengatur siswa semuanya, bisa mengatur siswanya untuk istilahnya ketika menyelesaikan suatu kasus atau untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, ini posisi paling tinggi. Tapi tidak setiap kasus dapat diselesaikan dengan cara misalnya atau dengan posisi kita sebagai pemantau, sebagai teman. Memang ada 1-2 kasus yang memang harus diselesaikan dengan cara hukuman. Itu dapat dilakukan ketika memang anak tersebut sadar sudah melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, setelah kita mengetahui posisi kita di mana untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita bisa melanjutkan dengan cara atau dengan konsep segitiga restitusi. Jadi pertama dengan menstabilkan identitas, ya. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Memang bertahap dulu, ya, tidak bisa langsung ketika anak itu bandel, nakal, diemuna sepisan pindo langsung atau tidak. Ini yang sedang saya alami atau yang sedang saya rasakan dulu. 1 tahun pertama, 2 tahun pertama ketika saya menjadi pendidik atau masuk di sini, emosi saya belum terkendali, ya. Emosinya masih belum stabil, ya. Sering marah, anak salahkan sedikit langsung dihukum. Nah, lambat laun saya mencoba bergeser, ya, dari posisi penghukum menjadi posisi teman. Bagaimana saya harus bisa mendekati anak-anak sing kira-kira bandel, primen carane main orang bandel tapi orang buat saya orang wandai karo nyong, ya. Saya mencoba menjadi teman yang nantinya setelah itu saya akan mencoba menjadi posisi manajer, itu akan mengatur atau ya intinya menjadi pengatur di kelas atau di sekolah.
Begitu Bu Nur ya? Ya, Bisa diterima? bisa. Bisa aja guys, tenaga. Ya, Durasinya sudah cukup. ya sedikit lagi sih. Kali ada yang mau ditanggapan? Sedikit Pak tentang yang konsep itu. Kamu lihat sih. Iya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini kan memang itu sebenarnya menunjukkan tahapan ya, Iya. atau langkah-langkah saat ada betul langkah-langkah atau tahapan ketika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas gitu. Iya. Saya dulu pernah melihat sebuah tayangan simulasi di YouTube terkait segitiga restitusi ini, tapi memang hanya sepintas ya karena saat itu butuh bahan Ada yang melakukan. untuk menulis begitu. Jadi memang saat itu di situ disimulasikan ada seorang siswi saat itu SMP ya. Siswi itu membuli temannya gitu, mengejek temannya. Misal siswi ini si A mengejek membuli temannya si B, sampai kemudian si B itu menangis dan seterusnya. Akhirnya dilaporkan oleh temannya kepada wali kelasnya, wali kelas atau guru BP saat itu saya nggak ngerti, tapi di video itu seperti itu. Nah, kemudian si siswi yang tadi melanggar kesepakatan kelas itu, Pak, segitiganya jangan Pak. Itu saya bicaranya dari itu. Si siswi yang tadi melanggar kesepakatan kelas itu oleh si guru ini diajak berdialog, begitu loh. Iya. Face to face itulah ya, dapat diajak berdialog, menanyakan gitu loh, sudah ada apa sih, gitu kan, dia cerita dan seterusnya. Yang kemudian saya lihat si guru dalam video itu dia semacam sedang menggali latar belakang atau identitas dan karakter siswi yang melakukan pelanggaran kesepakatan kelas ini gitu loh. Nah, setelah digali, diajak berdialog dan siswi ini mau bicara terbuka tentang apa yang tadi dia lakukan dan sebagainya, kemudian masuk ke tahap validasi tindakan yang salah itu loh. Ditanya, oke, kamu mengejek temanmu, mengatakan si B itu gendut, si B itu jelek dan seterusnya. Menurutmu yang seperti itu betul atau salah? Coba kamu bayangkan, kalau kamu ada di dalam posisi si B itu, kamu sakit hati atau tidak? Kamu marah atau tidak gitu loh. Jadi semacam kayak dibangkitkan kesadaran internalnya dari dalam hatinya untuk dia bisa merenungkan dan berpikir bahwa tindakan yang tadi dia lakukan itu betul atau salah sih sebetulnya. Coba kalau kamu ada di posisi dia seperti itu kan, kamu sakit hati atau tidak gitu. Jadi itu sudah masuk pada tahap validasi tindakan yang salah. Oh iya Pak, ternyata kalau saya dalam posisi dia, mana ada orang yang mau diejek, mana ada orang yang mau dicela dan seterusnya. Lah, setelah kemudian terjadi dialog seperti itu sampai si siswi yang melakukan pelanggaran kesepakatan kelas itu menyadari kesalahannya, kemudian baru diajak dialog lebih lanjut. Oke, kalau kamu sudah ngerti hal seperti itu salah, maka sebetulnya sebaiknya bagaimana sih? Dalam bayanganmu kalau itu salah, maka kamu ke depan nanti harus bagaimana gitu. Jadi kayak semacam dituntun, diajak berdialog agar dia dengan sendirinya itu tumbuh kesadaran gitu loh, bahwa apa yang tadi dilakukan itu sudah hal yang tidak baik. Begitu. Jadi kalau saya sih memahami secara sepintas itu memang segitiga di dalam konsep segitiga restitusi ini sangat jauh dari konsep yang perintah dan hukuman ya. Kalau kamu ini salah begini, dihukum begini, itu sepertinya konsep ini ingin menggeser gitu loh dari paradigma yang selama ini kita punya. Kalau bahkan dulu kan ada juga beberapa yang kalau salah nanti dihukum begini, bahkan denda dan seterusnya. Ini sangat bertentangan dengan itu. Nah, tadi kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Bu Nur, memang ya kita namanya guru itu kan sebatas ikhtiar Bu. Saya pernah baca tulisannya atau quotes ya, kata-katanya Kiai Haji Maimun Zubair ya, mungkin sangat familiar orang itu. Beliau mengatakan menjadi guru itu jangan terlalu berharap kamu itu terlalu tinggi nanti muridmu harus pakai baju ini, jangan.
Tapi apa menjadi guru itu yang diperbesar adalah keikhlasannya gitu loh. Kalau nanti kamu menjadi guru selalu mengharapkan murid-murid harus pandai, harus begini, harus begitu, nanti kamu akan kecewa sendiri. Itu yang ngendikan Kiai Haji Maimun Zubair. Itu bisa dicari itu di internet ada seperti itu. Jadi pada dasarnya memang tadi kalau saya simpulkan secara umum berdasarkan persepsi saya dari hasil baca dan hasil menonton video simulasi itu, memang kesimpulannya untuk segitiga restitusi ini satu jauh dari yang namanya hukuman, apalagi hukuman secara fisik itu sudah nggak ada. Terus yang kedua, intinya adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam hati siswa itu sendiri agar dia itu mengerti sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sehingga kemudian dari itu tidak mengulangi. Tapi itu atas dasar tadi bahasanya motivasinya itu dari intrinsik. Iya, kayak kalau orang ngomong gampang itu ya dia sudah dapat hidayah sehingga sadar gitu loh bahwa dia salah, bukan karena dari penekanan ataupun dari desakan gurunya itu. Seperti itu Bu Nur. Jadi memang ya tantangannya memang seperti itu. Si anak itu punya karakter, si anak itu punya kepribadian, si anak itu juga punya latar belakang masing-masing ya. Pasti ada saja anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang seperti itu. Ya karena memang dari dalam hatinya belum tumbuh kesadaran. Anak berangkat sekolah saja kan motivasinya macam-macam kan, ada yang memang betul-betul sungguh-sungguh ingin belajar, ada yang penting berangkatlah sudah daripada di rumah dimarahi orang tuanya, ada yang daripada tidak dikasih uang dan seterusnya. Nah, disitulah memang dibutuhkan kesabaran ya dan ketekunan guru untuk menanamkan tadi. Namanya menanamkan kesadaran itu nggak gampang loh. Kita saja yang sudah dewasa, kadang kalau memang itu tidak dari dalam hati kita sendiri, ya nggak apa. Gitu kan? Semuanya kan harus dari dalam hati kita sendiri itu. Nah, itulah tantangannya. Makanya tadi nomor satu itu kesabaran dan ketekunan walaupun tidak gampang. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Buya Sahidi, tanggapan yang luar biasa, juga masukan untuk kita semua. Cukup ya? Ya. Cukup. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan permohonan maaf manakala dalam penyampaiannya banyak kesalahan. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Dimana keyakinan kelas itu nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Itu yang belum pernah kita buat ya. Nah, nanti Pak Guru minta kalian menuliskan keyakinan yang kalian miliki. Misalnya keyakinan yang positif apa saja, kemudian keyakinan yang negatif apa saja ya. Nanti silahkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian setelah itu kalian tuliskan di kertas yang Pak Guru siapkan ini dan nanti ditempelkan di kertas yang sudah ditempel di papan tulis. Nanti setelah itu Pak Guru minta beberapa anak untuk membaca hasil atau tulisan keyakinan kelas yang sudah kalian utarakan. Itu ya? Ya.
Nah, menurut Nela keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai positif dalam kehidupan. Kira-kira manfaat dari keyakinan kelas itu untuk apa? Untuk mengendalikan diri agar disiplin, mengetahui hal baik dan buruk. Nah, baik. Selanjutnya, perasaan Nela setelah dibuatnya keyakinan kelas ini bagaimana? Perasaan saya senang karena saya jadi tahu nilai-nilai positif yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana perasaanmu setelah membuat keyakinan kelas? Perasaan saya senang karena saya jadi tahu nilai-nilai positif yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Menurut kamu manfaat dibuatnya keyakinan kelas itu untuk apa? Untuk mengendalikan diri agar disiplin, mengetahui hal baik dan hal buruk, membuat kesepakatan kelas. Ya, terima kasih atas tanggapannya.